Langsung aja ya, kita mulai sharingnya. Yang pertama mungkin terkait dengan HIPMI, alhamdulillah hari ini saya diamanahkan, dipercaya menjadi sebagai Ketua Umum HIPMI Jawa Barat ya. Sebelumnya Ketua Umum HIPMI Kota Bandung, sekarang Jawa Barat. Apa sih HIPMI? HIPMI itu kepanjangan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, didirikan dari tahun 72, sekarang sudah hampir memasuki usia yang ke-48 tahun, sudah hampir 50 tahun berdiri. Um, Organisasi ini didirikan oleh Pak Abdul Latif dan punya cita-cita yang sangat mulia, yaitu berjuang membangun perekonomian Indonesia. Jadi perjuangannya setelah era kemerdekaan masih berlanjut, karena hari ini kita masih berasa dijajah secara ekonomi. Nah, HIPMI ini punya cita-cita untuk bisa memerdekakan masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia secara ekonomi. Makanya moto kita itu pengusaha pejuang, pejuang pengusaha. Nah, HIPMI sendiri udah ada di 34 provinsi dan lebih dari 400 kabupaten kota se-Indonesia. Jadi jaringannya luas banget, organisasinya sudah mature banget karena udah 50 tahun, dan terutama di Jawa Barat dan di Kota Bandung itu adalah salah satu HIPMI yang paling aktif se-Indonesia. Jadi dan jaringan HIPMI perguruan tingginya sudah ada di Jawa Barat dan di Bandung itu paling banyak dan paling besar. Salah satu yang paling aktif itu ya yang bersama saya ini, Kang Rian, yang jadi moderator. Nah, ini salah satu wakil ketua di HIPMI Perguruan Tinggi Telkom ya. Jadi Iya, buat siap teman-teman, tuh. join HIPMI dimanapun Anda berada. Mantap, besar. Gitu, Kang, introduksi tentang HIPMI. Oke, oke. Bener sih. Jadi, teman-teman tahu juga, ibaratnya, ya saya jebolan HIPMI PT nih ya. Ya, alhamdulillah jebolan HIPMI PT, sekarang juga di Bandung, dan selalu bareng nih sama Kang Surya. Ibaratnya Kang Surya salah satu orang yang bisa bikin saya sampai di sinilah gitu. Mantap banget emang. Um, Nah, ngomongin juga nih Kang, ya. kita kan tadi ngomong sedikit tentang HIPMI dan juga Kang HIPMI kan banyak sibuk nih Kang ya, apalagi akhir ini Mang HIPMI banyak berpartisipasi banyak nih di uh, ekonomi Indonesia juga gitu. Di selain itu Kang Surya juga punya beberapa lini bisnis nih Kang. Yang saya selalu bikin masalah adalah gimana sih Kang Surya ngejalanin HIPMI Jawa Barat yang apalagi skupnya makin besar sekarang ya. Kemarin kan cuma Bandung, sekarang Jawa Barat gitu, yang bener-bener banyak kota di dalamnya gitu. Terus juga ngurusin bisnis. Cara seorang Ketum Surya nih ngejalanin bisnis dan organisasi secara bersamaan gimana sih tuh? Uh, Sebenarnya hampir bisa dibilang sulit banget ngejalanin. Kita punya peranan sentral, peranan utama, terutama dalam fase pembangunan bisnis sambil kita juga fokus ngebangun organisasi. Karena dua-duanya itu sama-sama berat tugasnya gitu, dan ya sayang sekali ketika memang tidak dimanfaatkan secara maksimal kalau kita harus memilih salah satu. Yang ada adalah ya gimana caranya kita mengoptimalkan keduanya, atau kita harus mengurutkan. Jadi ketika kapan kita mulai terjun di organisasi, kapan kita membesarkan bisnis, nah itu sebisa mungkin jangan dalam kondisi yang berbarengan, sebisa mungkin. Jadi ya terus terang saya aktif di organisasi HIPMI ini baru semenjak tahun 2017 ya, saya bergabung di HIPMI tahun 2015, tapi baru aktifnya itu tahun 2017. Nah, sementara bisnis saya sudah mulai established semenjak saya bergabung dengan HIPMI. Nah, disitulah saya punya waktu lebih luang sebenarnya. Tapi tantangan untuk mengembangkan usaha, mendiversifikasi usaha itu godaannya selalu besar dan tantangannya selalu banyak juga. Jadi memang di saat-saat tahun 2015 sampai 2020 juga saya tetap mengembangkan bisnis saya, menambah diversifikasi bisnis lainnya juga gitu. Yang Oke, oke. pasti fokus itu tetap jadi kunci paling utama. Fokus memang agak sulit kalau dibagi terlalu banyak, tapi kalau dengan beberapa bantuan manajemen, SDM, teknologi, yakin bahwa fokus itu masih bisa lah untuk ditambahkan jadi 2 atau 3 gitu. Dan sebenarnya saya sudah ngebangun bisnis ini kan dari tahun 2009. Jadi Oke. sebenarnya masa-masa bleedingnya itu sudah terlewati lah gitu. Jadi ya mudah-mudahan di fase pengembangan, di fase scale up, nah itu mulai bisa membagi waktu dengan yang lain-lainnya gitu kan.
Oke, oke, berarti ibaratnya in case kita mau ya kalau kayak Kang Surya sekarang kan kalau saya perhatiin ini udah ya kayak tadi kita bilang ada Hipmi Jabar dan juga bisnisnya pun gak cuma satu gitu Kang. Lebih ke Mm-mm. arah gimana caranya mungkin prosesnya itu kalau tadi saya tanya lebih ke arah gimana caranya ya pasti sulit kan Kang ya. Tapi lebih ke arah nunggu mature dulu mungkin baru kita fokus ke yang lain gitu Kang ya. Dan tetap harus fokus ibaratnya ya nunggu Iya, mature atau establish dulu satu bisnis baru bisa fokus ke yang lain atau mungkin kayak tadi kata Kang Surya bilang sebelum jadi ketua HMI Jabar ya udah bleeding duluan tuh ya awal-awal 2009 tuh mungkin awal-awal starting awal-awal bikin PT Salta Verti dan sebagainya gitu. Nah betul. kalau ngomongin tadi kata Ketum juga salah satu faktor penting kan adalah lebih ke arah peran manajemen, peran tim gitu. Nah, mau tanya nih tuh kan kadang-kadang anak muda zaman sekarang mau bisnis bingung nih tuh, ragu kadang-kadang mau bisnis bareng temen takut berantem kadang-kadang gitu kan, takut gak akur, mau sendiri tapi nggak kuat gitu. Nah kalau di Ketum sendiri nih di beberapa bisnis yang Ketum jalanin, ada semua bisnis itu apakah Ketum punya bahasa kerennya co-founder lah ya, atau semuanya tuh Ketum jalan sendiri tuh? Oke. Jadi emang udah dikasih tahu duluan ya moderator bocorannya harus punya co-founder ya, harus punya mitra Hmm. gitu. Kalau misalnya kita jalanin sendiri itu yang akhirnya kita harus serial ya, harus sekuensial satu Hmm. persatu. Biasanya mungkin saya berkaca sama pengalaman orang lain yang ngebangun bisnisnya dari nol sendirian, itu memang harus super fokus, tidak ada pembagian tugas mungkin ya karena bootstrapping dari nol dan lain-lain. Jadi berat ketika misalnya kita harus membagi tugas gitu untuk misalnya berjejaring atau berorganisasi, kemudian mendiversifikasi ke unit-unit bisnis lainnya gitu. Berorganisasi itu penting kan untuk aktivitas usaha sebenarnya. Jadi aktif di organisasi sambil membangun bisnis itu penting juga gitu. Tapi kalau misalnya kita di fase tahap-tahap awal lagi bleeding-bleeding yang ngebangun perusahaan, apalagi kita sendiri, itu susahnya jadi makin double dan triple gitu kan. That's why kalau misalnya mungkin kita bermitra, berpartner, ini contoh besarnya kayak Steve Jobs sama Steve Wozniak. Yang satu fokusnya di produk, di brainware-nya, di development produk. Yang satu fokusnya adalah di kemasan, di presentasi, di jaringan, dan lain-lain. Nah, ketika ada dua orang yang punya spesifikasi berbeda, kemudian berbagi tugas dengan sangat baik, ya perusahaan akan terakselerasi lebih cepat tentunya gitu. Jadi eh, fokusnya membesarkan perusahaan, tapi peranannya bisa dibagi gitu. Peranannya oh bagian yang eksternal siapa, bagian yang internal siapa. Itu satu ya. Tapi juga memang untuk mencari mitra, untuk mencari partner ya gampang susah-susah ya, bukan gampang-gampang susah, sama aja kayak cari jodoh gitu. Itu juga Iya, sama iya, gitu. iya. Kadang-kadang kita harus carinya di organisasi, di kampus, teman-teman SMA, teman SMP yang namanya chemistry bukan sekedar feeling-feeling tapi harus di trial ya. Kalau misalnya udah di trial baru ngerasa oh ternyata nggak cocok, oh ternyata belum ada hari ini software yang bisa mengidentifikasi eh, mana partner yang cocok dan yang nggak cocok Iya, gitu iya. kan, harus dicoba. Paling yang Iya, ada iya, cuman iya. resume atau aplikasi aja gitu. itu itu jadi kalau dari saya tipsnya ngebangun atau memanage, yang pertama nggak ada yang namanya fokus di banyak bisnis, nggak ada. Oke. Fokus fokus tetap di job desk-nya, di pekerjaannya, di pembagian waktunya. Tapi kalau misalnya tipsnya bisa membangun banyak bisnis, kemudian semuanya bisa berjalan, membagi fokus dan membagi tugas, ya yang pertama fokus untuk bangun satu bisnis awalnya dulu, pohon uangnya dulu udah jadi, baru bisa mulai mendiversifikasi usahanya ke yang lain-lain. Kalau misalnya usahanya di bidang pertambangan, awalnya di trader, terus ngambil diversifikasinya ke yang pertambangan, ngambil miningnya, ngambil batu baranya. Diversifikasinya lagi, oh main di pelabuhannya. Kemudian masuk Hmm. lagi ke processingnya. Kemudian masuk lagi ke pembangkit listriknya. Jadi diversifikasinya juga sebisa mungkin yang inline. Karena membangun kompetensinya jauh lebih mudah, nggak dari nol Hmm. gitu. Kemudian bangun sistem manajemen yang baik.
ketika kita bikin bisnis, kita jangan hit and run. Begitu dapat revenue, udah gitu langsung kita bangun bisnis lainnya, jangan seperti itu. Lebih Ah, baik lebih baik ketika mulai ada revenue stream, mulai ada customer, mulai ada traffic, kita mulai bangun manajemen, bangun sistem. Jadi jangan takut untuk tunjuk orang, jangan takut untuk ngajarin ke orang lain, karena kalau misalnya kita jalanin bisnis itu dan hanya kita yang bisa, kategori kita baru self employee, belum entrepreneur, belum hmm, pengusaha gitu. benar Tapi benar kalau benar. kita bisa membangun sistem, kita bisa build manajemen, baru kita bisa jadi seorang pengusaha, kita bisa create sistem, kemudian kita bisa mainkan valuasi perusahaannya, kemudian kita bisa jual ke yang lain. Nah, itu yang dinamakan entrepreneur ya, bukan self employee. Jadi begitu ada revenue stream, kita harus coba create sistem, kita harus tunjuk orang yang tepat. Nah, ini juga sama sulitnya gitu. Butuh waktu, butuh perjalanan panjang untuk cari pilot yang tepat. Jadi bisnis itu bisa autopilot, nggak ada sebenarnya bisnis autopilot sebenarnya. Yang Hmm, ada adalah dipilotin orang lain. Jadi hmm, autopilot buat si ownernya atau buat si foundernya sebenarnya, tapi iya, tetap dipilotin orang lain gitu kan. Orang lain yang ngepilotin dengan pedoman manajemen yang kita buat. Nah, itu sebenarnya definisi autopilot gitu kan. Kalau misalnya bisnis itu autopilot, ya dipilotin sama orang lain tuh yang lebih tepat gitu kan. iya sih Nah, benar-benar. udah bikin sistemnya, udah bikin manajemennya, udah tunjuk pilotnya, udah dilatih sedemikian rupa, udah trial and error, udah eh, makin besar. Nah, sekarang dengan karakteristik anak-anak milenial Gen Z zaman sekarang, apalagi ada corona, ini makin bisa menggunakan trik yang terakhir adalah memaksimalkan bantuan teknologi atau integrasi dan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh teknologi. Nah, ini juga yang pada akhirnya bisa lebih mempercepat, mengakselerasi pertumbuhan perusahaan, mengefisienkan operasional usaha, dan akhirnya yang membuat kita mampu mengestablish sistem dan membuat bisnis itu lebih cepat autopilot atau dipilotin orang gitu kan, Hmm, menggunakan sistem gitu kan. Sekarang udah banyak yang ya, bukan hanya sekarang, udah dari bertahun-tahun lalu gitu, ada yang namanya jurnal ya betul. ID, ada yang namanya eh, Asana, project management Trello, ada yang namanya Jibble buat apa SDM absensi. Jadi udah nggak pakai fingerprint lagi, tapi sekarang udah ada aplikasi. Banyak banget aplikasi mobile dan web based yang bisa digunakan tiap perusahaan atau korporasi untuk pada akhirnya memudahkan. Apalagi ada POS, payment online system ya, POS, Iya sih ada benar. ya, kayak gitu. Itu bisa manage, bisa monitor banyak cabang, puluhan ratusan cabang dalam satu dashboard gitu kan. Itu ya akhirnya teknologi memudahkan kita untuk membuat banyak dan membuat, menjalankan dan memonitor banyak bisnis sekaligus gitu. Itu yang paling kunci. Dan sekarang kebetulan adalah era corona, COVID, yang mungkin ini adalah anugerah dari Allah, dari Tuhan, untuk kita para pengusaha milenial, para pemuda, untuk inilah saatnya kita bertransformasi maksimal dalam hal penggunaan teknologi. Gitu. Kalau sebelumnya masih malu-malu, masih segan-segan, masih nggak percaya diri, tapi dengan adanya COVID-19 ini kita dipaksa untuk Yes. bertransformasi menggunakan teknologi gitu. Benar-benar sih Kang. Nah, Iya, BTW tadi menarik nih Kang, kita kan tadi emang kalau dari Kang Surya banyak tuh cara-cara lah ya, ibarat tips-tips yang kayak mulai. Tadi kata Kang Surya ya, sebenarnya nggak ada yang fokus di semua bisnis gitu, tapi tetap harus fokus satu dulu, dan atau enggak kalaupun banyak bisnis harus fokus di bidang tertentu, karena kayak tadi kata Ketum, itulah perannya co-founder kan. Kita iya, sama-sama ngebangun, tapi ada yang fokus fokus ke produk, ada yang fokus kemana. Itu juga betul. tadi kalau kata kasur tetap harus fokus satu bisnis dulu, jangan langsung belum apa-apa langsung buka yang lain gitu. Gedein Iya, dulu pohon duitnya lah, kata-kata Mas Surya tadi kan. Fokus di mana pohon duitnya nih. Nah, kalaupun bikin diversifikasi harus kalau bisa yang inline lah ya tuh tadi, kalau kata tuh ya kalau misalnya tambang kata Tum Surya ya kalau bisa lebih better nggak jauh-jauh dari sana gitu. Itu juga jangan di hit and run, yang terakhir juga masalah betul teknologi nih tuh. Nah,
Ketum ini kan kalau sepenglihatan aku tuh ya, kan notabene-nya bisa dimanufaktur itu atau di yang notabene belum tech banget lah gitu dan lebih ke lapangan. Ngomongin tadi kita ngomongin tentang corona, tentang covid. Sekarang kan lagi bergeser nih tuh trennya ke work from home semua nih, WFH gitu kan. Nah, kalau boleh tahu Tom Surya gimana sih cara maksimalin teknologi mungkin ya ketika WFH ini khususnya buat timnya Tom Surya nih sekarang nih. Atau ada tools yang dipakai nggak sih? Dari tadi kan banyak sebutin tools tuh. Ada Trello atau apa kira-kira Ketum pakai yang mana sih dan gimana nih nge-manage-nya gitu dari yang non WFH sampai sekarang akhirnya harus transisi ke work from home semua kayak gitu. Oke. Alhamdulillah ya terutama di tim di kantor saya sendiri ya, itu udah pakai teknologi yang tersimpan di HP ini udah jauh-jauh hari sebelum corona. Kayak kita pakai project management Asana ya. Kalau kita nggak pakai Trello, kita pakainya Asana. Asana yang premium. Sama kita pakai Jibble. Kita pakai Jibble aplikasi untuk absensi. Jadi udah nggak perlu lagi pakai fingerprint, tapi absensi. Jadi owner, kemudian direksi, manajer itu bisa monitor performansi kehadiran karyawan tuh dari si aplikasi Jibble tadi ya. Jadi dia nanti ada resume bulanannya, performa karyawan di mana, fokusnya ada di mana, kemudian dia juga nanti akan ada geotagging, itu lumayan enak, bagus. Terus ada Asana juga bagus banget, itu bisa manage project ya, jadi project base, ada siapa, kita assign siapa pro-nya, kemudian report daily-nya bisa di sana, ada chat room-nya, ada bisa upload foto dan lain-lain. Enak sih buat ini. Google Drive itu udah dipakai dari 10 tahun yang lalu. Kita bikin company udah sangat terbiasa pakai Google Drive. Jadi dari dulu memang nggak pernah ada kendala di mana ada komputer shutdown atau server error. Itu nggak ada kendala karena semuanya udah cloud based sih dari zaman dulu. Nah, itu yang banyak dipakai. Kemudian ya akhir-akhir ini sebelumnya nggak pernah ada namanya Zoom di kantor, Zoom meeting nggak pernah ada. Tapi dengan adanya corona, dengan adanya work from home, kita harus mampu adaptasi, ya mau nggak mau kita harus regular mengadakan Zoom meetings itu. Itulah pada akhirnya hikmah dari corona, hikmah positif dari corona itu, saya pikir terutama buat kita para pengusaha milenial, kita udah nggak usah malu-malu, nggak usah takut-takut, nggak usah segan-segan pakai teknologi. Kita akan semakin dipaksa pakai teknologi transformasi gitu. Nah, itu sih kebanyakan yang saya pakai ya di tim saya ya terutama, atau Google Hangout kadang-kadang itu kurang lebih. Bener sih. Lagi pula kayaknya nggak perlu ditanya, saya juga salah sih nanya kan. Tuh kan alumni ITB lah ya, harusnya nggak perlu ditanya kali ya tentang masalah teknologi ini kayak, salah sih saya. Tadi pas sebenarnya bener juga ya, tuh kan ITB kayaknya nggak perlu ditanya deh ini masalah teknologi. Nggak mungkin kolonial deh pasti udah milenial banget lah ketemu ini kan. Enggak juga. Gaptek juga sebenarnya. Diajarin sama anak buah sebenarnya. Oh iya benar. Iya. Oke. Nah, itu juga menarik gitu. Kalau misalnya kadang-kadang kan ada beberapa kayak keturun misalnya kita juga teknologi kadang-kadang diajarin anak buah nih gitu. Atau diajarin bawahan. Nah, kadang-kadang kan ada beberapa founder atau kayak kita nih misalnya pengusaha muda mau hiring misalnya kayak saya deh, misalnya apalagi di startup tech gitu ya, kita bikin aplikasi, kita bikin apa. Yang notabene kan emang sebenarnya biasanya pengusaha tuh generalis mungkin kan, atau kayak ya kita bisa bisnisnya gitu, tapi teknisnya nggak bisa gitu. Nah mungkin ada yang lebih pro lagi di sana gitu. Misalnya saya mau hiring orang web developer nih, yang lebih pinter. Kalau Ketum sendiri yang udah bertahun-tahun nge-manage sebuah bisnis, gimana sih Ketum Surya nge-manage orang atau karyawan yang notabene-nya lebih pinter daripada Ketum Surya sendiri di satu bidang gitu? Nah itu emang challenge sih. Tadi ya di beberapa tips mengelola banyak bisnis itu kan salah satunya setelah fokus di satu persatu bisnis adalah membangun manajemen, kemudian memilih orang yang tepat. Nah memang nyari orang yang tepat itu susah sih. Karena dan nggak bisa instan dibangunnya, kadang-kadang butuh waktu yang paling panjang gitu. Jadi investasi
yang paling mahal itu adalah investasi di SDM terkadang, karena ya tadi gitu butuh waktu yang cukup lama kadang-kadang. Memang kita bisa cut waktu dengan menggunakan agency, kemudian pakai headhunter dan lain-lain. Tapi yang namanya chemistry, yang namanya kecocokan, itu Iya nggak sih, betul bisa betul. serta merta tumbuh gitu. Segala sesuatunya memang harus dicoba dulu gitu kan. Terutama untuk perusahaan yang masih developing ya, bukan yang sudah Hmm. punya sistem mature kayak Astra atau Pertamina. Mereka emang udah semuanya on system. Itu pun juga kecocokan antara bos sama bawahannya juga butuh waktu tetap ya, walaupun semua udah pakai psikotes, pakai apa sequential test dan lain-lain, semua udah diikutin, tetap butuh waktu. Dan pada akhirnya sebenarnya bukan masalah pinter atau lebih pinter atau lebih bodoh. Sebenarnya yang paling kita butuhkan itu SDM yang punya interpersonal skills yang bagus sebenarnya. Itu ya, Hmm. itulah sebenarnya yang saya syukuri. Saya saat dulu zaman di kampus itu cukup aktif berkegiatan, berorganisasi, karena memang yang namanya interpersonal skills itu nggak dipelajarin di kampus. Maksud saya nggak dipelajarin di kelas-kelas kuliah. Tapi kemampuan komunikasi, kemampuan lobby, kemampuan apa ya, empati dan lain-lain itu semua terbangunnya di luar kelas gitu kan, di organisasi. Dan itu yang ngebikin sebenarnya seorang itu lebih berkualitas gitu di dunia kerja ya, ketimbang dari intelijensi atau kompetensi atau eh, tadi gitu kan, kepintaran tadi itu nggak jadi tolak ukur, karena banyak sekali ya, terutama pengalaman di kantor saya gitu, kita coba hire orang yang jenius yang pintar tapi nggak mampu beradaptasi, tapi nggak mampu Hmm. berkomunikasi, tapi nggak punya leadership, dia juga nggak mampu ngedevelop komunikasi yang baik, kan buah juga percuma pada akhirnya gitu. Itu sih yang paling penting ya Hmm. dalam hal mencari SDM, tapi memang semua butuh waktu sih itu. Dan itulah pada akhirnya ini juga dikaitkan juga dengan corona. Sayang banget kalau emang ternyata di saat wabah atau pandemi COVID-19 ini kita harus pada akhirnya mem-PHK karyawan, karena memang karyawan itu aset terbesar di suatu usaha ya. Nyarinya nggak gampang gitu dan lain-lain. Jadi mutusnya juga sama, nggak gampang juga gitu. Kesannya aja kayak di media gitu kan, kita Kayak terancam gampang PHK, begitu terancam ya. PHK, kayak yang gampang gitu di PHK, enggak juga gitu, nyari mau mutus karyawan juga sebenarnya berat juga gitu. Mudah-mudahan corona segera berlalu. Benar-benar sih, benar tuh. Oke, tadi bener banget sih kalau kata tuh, berarti emang lebih agak tricky berarti tuh ya, kalau kayak masalah partner atau nyari orang yang tepatnya tuh sedikit tricky ya, kayak kita harus tahu lebih ke interpersonal ya kalau tadi gitu juga, nggak cuma skillnya, nggak cuma hard skillnya, tapi juga lebih ke arah soft skillnya di mana ya, interpersonal juga gitu. Nah, Hmm. sebelumnya juga tadi ada yang nanya nih tuh, sekarang kita masuk bahas-bahas sedikit pertanyaan. Itu ada yang nanya, em, gimana cara ketum ngebagi antara keluarga, bisnis sama organisasi tuh? Ada mungkin lebih gini kali, ada kayak waktunya nggak sih tuh? Misalnya kalau saya baca, kalau Elon Musk itu kan ada waktunya tuh, misalnya Senin sampai Selasa dia ngurus SpaceX gitu, Rabu sampai ini harus ngapa gitu. Nah kalau ketum ada nggak waktu-waktunya gitu, kira-kira waktu khusus yang oh Sabtu harus bareng Teh Amel nih misalnya, kayak gitu, sama Al misalnya. Wah, ini moderatornya kenal sama keluarga saya ini. Apa? Jadi bisa di cross check nanti jawaban saya. Ya, Dari tuh lanjut. siapa? Aman ya tadi koneksinya? Ya, aman-aman. Ada tamu. Lanjut. Ah, Gimana tuh? sebenarnya by default saya juga udah nyiapin sebenarnya. Jadi yang namanya perencanaan ya hanya sekedar perencanaan juga gitu, tapi kemampuan eksekusi dan disiplin juga pada akhirnya yang menentukan ya. Dulu emang Hmm. sudah bikin waktu-waktu gitu, Sabtu Minggu dengan keluarga. Kemudian untuk Ah, HIPMI-nya itu biasanya Rabu Kamis Jumat, buat bisnisnya Senin oke. Selasa, atau Senin Selasa Rabu buat bisnis, Kamis Jumat ya. Tapi ya faktanya mungkin Kang Rian tahu sendiri, kalau misalnya kemarin di HIPMI Bandung, kemudian lanjut ke HIPMI Jabar, memang beban kerjanya tinggi banget, beban Iya, stresnya juga betul. tinggi banget gitu. Jadi pada akhirnya memang porsi bisnisnya saya perkecil ke bukan hanya hari Senin Selasa atau hari Senin saja, tapi hari Senin
dalam 1 bulan cuma sekali gitu. Kemarin, kemarin. Tapi ya alhamdulillahnya itu bisa dilakukan karena kita udah jalanin company selama 9 tahun lebih, sudah tunjuk CEO. Jadi kita tuh itu juga penting, kita jangan kemaruk kalau misalnya kita punya beberapa usaha, jangan kita semua CEO-nya. Kalau saya pribadi, saya CEO cuma di satu company aja. Bahkan di company utama saya sekarang lagi rotasi, saya pegang dulu direktur keuangannya. Ada Oh. juga di beberapa company lain ya karena memang lagi mau fokus untuk pembenahan, ya lagi utak-atik ininya lah, finansialnya lah ya. Nah, kemudian ada banyak di company lainnya, saya di komisaris utama, kadang-kadang di nggak megang jajaran komisaris maupun ini, tapi cuma di shareholder aja gitu, ada juga yang seperti itu. Hmm. Nah, kemudian tadi ya, balik lagi kita punya priority ya, maksudnya ini juga sense of, kita juga gitu ya, sense of leadership juga, pada akhirnya kita juga nentuin yang mana yang harus kita selamatin, yang mana yang lagi turbulensi, yang mana yang lagi butuh perhatian lebih gitu kan. Benar-benar. Contoh misalnya ya tadi gitu kan, kalau HIPMI lagi butuh banyak perhatian tuh 2 tahun ke belakang gitu kan, pas awal-awal di HIPMI Bandung, lagi pencalonan HIPMI Jabar, kemudian sekarang gitu kan, jadinya butuh perhatian terus nih. Nah, tapi untungnya bisnis saya lagi bisa ditinggalin kemarin. Tapi pas saat corona ini bisnis saya lagi butuh perhatian. Jadi Nah, saya ya cuma udah. sekarang lagi switching dulu gitu kan, ambil porsi yang cukup banyak juga buat bisnis, walaupun tetap cukup besar juga buat ini. Nah, pada akhirnya kadang-kadang yang sering jadi korbannya itu keluarga memang. Oh, oke, benar. Ada akhirnya korbannya ya keluarga Bang Korbannya ya. memang keluarga akhirnya. Tapi alhamdulillah saya dikaruniai, pasangan yang sangat pengertian, yang sangat supportive, yang sangat pengertian, suportif gitu, sehingganya selalu selalu diizinkan lah untuk berkegiatan di luar dari waktu-waktu yang sudah disepakati sebelumnya. Sabtu Minggu Hmm. kepake, malam-malam kepake, selalu dikasih kelonggaran, alhamdulillah. Tuh kok suara hilang tuh, ya? Suara aku masuk nggak tuh? Nggak masuk. Waduh. Jadi pantonim tuh. Coba keluar dulu aja kalau nggak tuh, keluar masuk lagi kali ya. Suaranya nggak masuk, eh. Suara aku masuk nggak? Aing Eden, suaraku masuk nggak? Teman-teman, suara moderator masuk nggak? Oh, suara moderator ya, oke. Coba kita ulang lagi nih. Mana suara? Suara. Bentar ya Mas, mau ada apa? Itu katanya mau trainingin itu. Oh training, oh baristanya lagi nggak ada lagi. Bisa belum ya? Kemarin tuh belum bisa.
Halo, Oke, masuk Tom, aman-aman. siap. Sampai mana tadi kepotongnya? Sampai tadi masih dibahas keluarga dikit situ ya. Ya, Kayak ya itu pada akhirnya memang kadang-kadang keluarga yang dikorbankan, tapi itu jangan diikutin, nggak terlalu baik, itu pilihan. Itulah kenapa kita harus me- memulai bisnis semudah mungkin, sedini mungkin, supaya kita punya banyak waktu lebih luang gitu. Kita bisa bisa berdarah-darah, kita bisa di usia yang masih muda, anak masih kecil, usia pernikahan masih terbilang kurang dari 10 tahun, kita bisa menempa gitu kan dengan banyak sepakat. apa ya. Jadi menikahlah usia muda, mulai bisnis juga semudah mungkin gitu kan supaya semuanya bisa bentuk bareng-bareng gitu. Tapi memang ya akan ada waktunya di mana nanti harus dibalanskan lagi. Itu juga gunanya anugerahnya WFH ya, Mhm. anugerahnya corona. Gara-gara corona ini ya akhirnya kita jadi punya waktu lebih ya dengan keluarga gitu kan. Semua yang kemarin dikorbankan mungkin bisa ditebus saat WFH ini gitu kan. Oke, benar-benar benar. Nah, kebetulan juga kita udah jam 5.10 nih. Sebelum Siap, keburu berbuka juga, kita kan ngomongin keluarga. Kita nggak mau ganggu nih kan waktu Kang Surat. Kan lagi di rumah Kang, apalagi di luar nih Kang? di rumah, Di rumah. Oke, di jadi rumah. terakhir nih Kang. Terakhir Siap. mungkin pesannya nih buat teman-teman yang di luar sana yang mungkin ya. Karena menurut saya kenapa kita mau ngebahas ini tentang gimana cara nge-manage banyak bisnis karena banyak nih tuh nggak termasuk teman nggak jakat teman-teman saya pribadi pun kadang-kadang anak muda nih kan ambisi banget tuh, dikit-dikit baru setahun bikin bisnis udah mau bikin bisnis lain, baru bikin udah mau bikin bisnis lain karena ambisi besar banget gitu. Nah, saran ketemu sore ini buat kita pengusaha-pengusaha yang bikin anak muda gitu ya, yang mau bikin bisnis tapi ibaratnya kayak gimana sih cara ngembangin bisnis yang banyak gitu tuh, tapi tetap ke manage gitu. Saran-saran itu atau mungkin advice-nya kayak kata-kata teman tadi, apakah harus tunggu setahun dulu kita bikin bisnis baru bikin yang lain atau harus terdiversifikasi itu kayak gimana tuh? Pesan terakhir sekalian buat teman-teman selagi WFH kayak gini nih. Oke, pesan buat teman-teman, utamanya teman-teman yang ini ya, teman-teman millennials yang paling banyak ada di Indonesia, yang mungkin juga lihat dari apa IG Live ini. Yang pertama, parameter bisnis itu bagus atau jeleknya bukan dilihat dari kuantitasnya ya. Artinya kalau emang nggak perlu, ngapain banyak-banyak gitu. Oke, Yang perlu itu adalah omsetnya yang banyak, bukan bisnisnya betul. yang banyak. Sepakat, sepakat. Yang penting itu profitnya yang besar, bukan bisnisnya yang banyak gitu. Tapi memang nature dari tiap entrepreneur, pengusaha dan lain memang selalu peka sama yang namanya peluang, sama yang namanya Hmm. opportunity. Itu juga pada akhirnya yang membuat kedewasaan seorang pengusaha itu adalah pada ketika mereka bisa say no sama banyak peluang sekaligus datang gitu. Ah, Kadang-kadang penyakit startup adalah ketika dia mulai itu udah lihat peluang lain langsung jalan lagi, lihat peluang lain langsung jalan lagi kayak gitu. Itu tolong dihindari karena nggak ya pada akhirnya nggak akan ngebawa kalian kemana-mana gitu kan, brings you nowhere banget dengan cara seperti itu. Adalah penyakit yang harus dibenerin, dan mental pengusaha itu harus terhindar dari yang seperti itu gitu. Memang tapi kemampuan untuk melihat peluang tetap harus terasah gitu. Sabar bahwa tiap peluang itu akan ada, dan peluang itu akan jadi kesuksesan ketika bertemu dengan kemampuan. Peluang hmm. akan menjadi uang ketika bertemu dengan kemampuan. Jadi memang terus asah kemampuan. Jadi ketika nanti saat momentumnya sudah tepat, satu usaha kita sudah jalan steady, bagus, ada peluang lainnya, tangkap. Tapi banyak metode, banyak cara-cara yang lebih smart. Contoh mitra, gunakan bantuan teknologi, bikin sistem manajemen, cari mitra kita yang miner, kita bawa informasi kita yang miner nggak apa-apa sahamnya. Teman kita yang jalanin, dia yang major, nggak ada masalah. Ini ketangkep. Jadi jangan sekali lagi kaprah, parameternya adalah nggak perlu banyak, yang penting bisnisnya menghasilkan. Yang menghasilkan yang banyak gitu. Kalau misalnya yang paling keren lagi,
punya bisnis menghasilkan banyak, ada banyak. Nah, punya bisnisnya banyak, semuanya menghasilkan. Itu yang paling keren, itu yang namanya multiple stream income. Dan itu sebenarnya yang menjadi cita-cita para pengusaha, para investor adalah gimana caranya kita punya multiple stream income. Dan saya yakin kalau kita udah belajar gagal sebanyak mungkin, ya semuanya pasti akan punya multiple stream income di usia yang ya setelah menjalankan bisnis 5 tahun atau 10 tahun, hampir semua punya multiple stream income. Gabungkan antara bisnis dengan investasi. Gabungkan antara di sektor real sama di sektor keuangan. Itu terus kita belajar. Stay foolish, stay hungry. Kita harus belajar terus-terusan. Berjejaring jangan lupa, karena peluang, karena akses informasi dapatnya dari teman-teman aktif berorganisasi. Dan insya Allah para millennials yang notabene punya mental lebih tangguh, yang notabene punya kemampuan adaptasi yang sangat tinggi, punya kemampuan kolaboratif, dan mampu menguasai teknologi dibanding para pendahulunya, pasti akan jauh lebih sukses dari para pendahulunya. Itu aja sih. Oke, siap. Thank you pisan Tum. Tadi berarti emang itu yang agak nyentil mungkin ya. Tadi bener kata Tum, yang penting bukan bisnisnya yang banyak, tapi omsetnya yang banyak gitu kan. Tapi ya in case kita bisa udah omset banyak, bisnis banyak, ya itu lebih syukur lagi, lebih hebat lagi gitu kan. Yang namanya tadi kalau kata Tum itu ya multi stream income gitu. Dan mungkin yang paling nyentil nih buat teman-teman nonton adalah kayak kedewasaan pengusaha itu diuji ketika kita bisa ngelihat peluang, tapi kita berusaha fokus ke bisnis yang lagi ada kalau kata tadi kan. Jadi kayak ya mungkin peluang tuh selalu ada, tapi gimana caranya kalau memang kita ada fase di mana masih bleeding, itu harus fokus satu dulu gitu. Kalau tadi kata Ketum, udah bener banget sih kalau kata Ketum ini. Nah, paling itu aja sih teman-teman. Buat yang masih mau nanya-nanya tentang bisnis Ketum Surya, silakan bisa di follow juga ya Tum di @suryasbk dan juga di Hipmi Jabar. Di follow, dan juga @hipmi Bandung juga bisa. Sekaligus teman-teman thank you yang udah nonton. Berhubung kita udah mau buka sebentar lagi, masih setengah jam lagi lah. Selamat berbuka juga buat Ketum. Thank you Tum, sorry ganggu waktunya. Ganggu waktu. Siap, thank you banget Rian, thank you banget. Waduh, kalau akan punya waktu khusus buat Kang Rian teman-teman. Yes, hatur nuhun, emang spesial Ketum mah. Thank you, itu aja. Terima kasih teman-teman yang nonton. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo.